lima peminta bakokia harta busaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Siapa saja yang kebetulan saat ini sedang menonton video kami di YouTube channel Rusdi bersama saya Bang Rusdi. Kali ini kami akan mengajak Anda mengangkat tema sebuah misteri, yaitu misteri asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Menurut ulama fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mereka muncul sebagai kelompok perusak bumi setelah Dajjal terbunuh, sebagaimana disebut dalam buku teologi Al-Banjari oleh Khairil Anwar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 99 yang menyinggung tentang hal tersebut, yang artinya, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ahli tafsir Imam Ahmad bahkan memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Hal ini didasari pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 96 yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kemunculannya yang digambarkan dengan mengerikan ini tentu membuat sebagian muslim bertanya-tanya mengenai asal-usul dari Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apa sih asal-usulnya Ya'juj dan Ma'juj itu? Oke, sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya ini. Kemudian klik like, komen, dan jangan lupa pencet loncengnya agar ada notifikasi di akun kalian, agar kalian tahu bahwa kami telah mengupload video terbaru lainnya. Asal-usul Ya'juj dan Ma'juj, salah satu tanda kiamat besar. Yang pertama, anak yang membangkang. Kisah asal-usul kaum penghancur bumi ini diceritakan dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj yang berjudul Mengungkap Misteri Kemunculan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj yang ditulis oleh Lilik Agus Saputro. Diketahui ternyata kelompok ini sudah ada sejak zaman Nabi, berawal dari kisah wafat Nabi Nuh alaihissalam yang memanggil seluruh anaknya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun membantunya untuk memanggil mereka. Tetapi hanya satu anak yang memenuhi panggilan tersebut. Dua anak lain, yaitu Ham dan Yafits, memilih untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Salah satunya, Yafits, memilih untuk bersama istrinya. Hal inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran pada mereka. Yang kedua, kelahiran Sannab. Hingga tibalah suatu hari, Yafits melanjutkan hidupnya bersama sang istri dan memiliki keturunan yang diberi nama Sannab. Namun seiring berjalannya waktu dan Sannab bertumbuh besar, mulai nampak keganjilan darinya. Kelak sudah besar, sosok Sannab ini mengalami keganjilan. Ia tumbuh tidak seperti manusia normal lainnya. Anak inilah yang kemudian disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, tulis buku tersebut. Sannab yang tumbuh besar pun mulai memiliki banyak keturunan. Selain wujudnya yang ganjil, para keturunan Sannab pun memiliki nafsu makan yang tidak normal. Mereka tidak pernah merasa kenyang dan puas. Yang ketiga, kelompok yang meresahkan di sekitarnya. Para kelompok keturunan Sannab yang kemudian dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj pun mulai menghabiskan air di sekitar mereka. Hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena dianggap menghabiskan seluruh sumber daya alam. Masyarakat sekitarnya pun mengalami krisis air dan makanan. Tidak sampai di situ, sejumlah kerusakan alam pun terjadi di mana-mana. Melalui keadaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Dzulkarnain alaihissalam dengan berbaur dengan masyarakat tersebut. Mereka pun diminta Nabi Dzulkarnain untuk meninggalkan wilayah tersebut
Selain itu, Nabi Zulkarnain juga diutus untuk mendirikan bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Bangunan tersebut yang nantinya digunakan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk terbuka, yakni menjelang datangnya hari kiamat kubra. Kuasa Allah Subhanahu wa taala telah membentengi keberadaan mereka dari kita. Namun sebagai seorang muslim, keberadaan Ya'juj dan Ma'juj wajib diyakini. Keyakinan inilah yang membantu muslim menyiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan selalu taat pada aturannya. Nah, demikianlah video saya kali ini. Bagaimanakah kebenarannya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Wallahu a'lam.